salah satu pertanyaan besar bagi orang Kristen. Apakah orang Kristen boleh merayakan Imlek? Sebagian beranggapan orang Kristen boleh merayakan Imlek secara sepenuhnya karena itu merupakan tradisi leluhur. Sebaliknya, ada orang Kristen yang beranggapan bahwa orang yang beriman kepada Tuhan Yesus tidak boleh merayakan Imlek karena seluruhnya dianggap bertentangan dengan iman Kristen. Lalu bagaimana pandangan firman Tuhan mengenai perayaan Imlek? Imlek merupakan bagian dari kebudayaan, khususnya kebudayaan Tionghoa. Imlek konon berasal atau dimulai 2000 tahun sebelum Masehi. Ada yang beranggapan 1000 tahun sebelum Masehi. Ada lagi yang beranggapan sekitar 100 sampai 200 tahun sebelum Masehi. Perayaan Imlek memang syarat dengan legenda, mitos, termasuk di dalamnya penyembahan kepada nenek moyang atau arwah nenek moyang dan kepada dewa-dewi. Namun akhirnya perayaan Imlek dikaitkan dengan perayaan musim semi yang dikaitkan dengan hari raya panen. Sebab itu, Imlek sebagai budaya, jika kita lihat dari Kejadian pasal 1, budaya merupakan ciptaan manusia sejak awal diciptakan oleh Tuhan. Adam dan Hawa diperintahkan untuk memenuhi bumi, beranak cucu, bertambah banyak, menaklukkan bumi. Itu merupakan mandat budaya. Sejak saat itulah kebudayaan manusia hadir di tengah-tengah manusia, hadir mengelilingi manusia. Dan manusia tidak bisa lepas dari kebudayaan. Namun seiring kejatuhan manusia di dalam dosa, maka kebudayaan juga ikut tercemar, mengalami distorsi akibat dosa. Maka kebudayaan bisa bukan menyembah Tuhan, tetapi menyembah roh-roh leluhur, menyembah dewa-dewi. Kebudayaan mengalami distorsi, berisi legenda, mitos yang bertentangan dengan fakta. Kebudayaan bisa memuat nilai-nilai materi yang menjadi utama. Tuhan diabaikan, sehingga orang kaya boleh berkuasa dan bertindak semaunya sendiri. Atau nilai yang mencari kebahagiaan hanya di dunia ini, tidak mempedulikan kehidupan kekal dan terutama pada Tuhan. Nilai budaya juga mengalami distorsi, bukan hanya soal penyembahan, soal mistis di dalamnya, tetapi nilai-nilai yang bertentangan dengan Alkitab. Namun apakah berarti kebudayaan harus ditolak sepenuhnya? Tidak, karena di dalam kebudayaan masih ada unsur-unsur yang sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya, mengasihi keluarga, menghormati orang tua, membuat kemurahan hati, dan seterusnya. Lalu bagaimana orang Kristen menyikapi perayaan Imlek? Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 1 mengatakan, agar orang percaya demi kemurahan Allah, demi kasih Allah yang sudah menebus dia di dalam Yesus Kristus, maka sepatutnya mempersembahkan diri secara total kepada Allah. Maka orang percaya takluk dan taat di bawah otoritas Kristus. Lalu Roma 12 ayat 2 mengatakan agar orang-orang percaya mempersembahkan diri untuk mengalami pembaharuan manusia batiniahnya.
pembaharuan akal budi, berarti pembaharuan wawasannya, pembaharuan hatinya. Sehingga oleh pembaharuan yang dilakukan Roh Kudus melalui firman, orang percaya mengerti mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Sehingga bisa memilih apa yang benar berkenan kepada Allah. Sebab itu, orang percaya patut menilai perayaan Imlek dan kebudayaan secara umum di dalam terang firman Tuhan, di mana kebudayaan sudah menyeleweng, bukan menyembah Allah, tapi ilah lain. Di mana kebudayaan berpegang pada legenda dan mitos dan sejenisnya, tidak berpegang pada fakta. Di mana kebudayaan menjunjung tinggi nilai-nilai semata-mata materi, uang, kekayaan, mengabaikan Tuhan. Menjunjung tinggi hanya kebahagiaan sementara di dunia ini dan tidak peduli dengan Tuhan. Namun di sisi lain, bahwa orang percaya juga melihat kebudayaan di mana yang masih sinkron sesuai dengan firman, maka orang Kristen masih dapat memeluknya. Kiranya orang-orang percaya menundukkan diri di bawah otoritas Kristus dan semakin cerdas menilai nilai-nilai kebudayaan.